Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval Edu bersama saya Surya Noval. Kali ini saya akan membagikan tips terhadap penyakit yang saya sudah alami. Di beberapa video saya ada pertanyaan mengenai operasi itu berapa kali, ada yang kedua. Kalau saya pribadi itu 2 kali operasi. Pertama di bulan September 2020 dan keduanya di bulan Januari 2021. Ada sekitar 4 bulan semester dari operasi pertama dan operasi kedua itu. Nah, saya menggunakan operasi kedua-duanya dari BPJS, jadi tidak ditanggung biayanya, tidak ditanggung saya, tetapi dibebankan kepada BPJS. Kecuali kalau misalkan obat ataupun transportasi, nah itu sudah wajar gitu. Obat juga kalau misalkan ada yang tidak ada di rumah sakitnya, maka kita harus beli dari luar. Nah itu termasuk obat-obat yang lumayan agak mahal gitu. Nah alhamdulillah kalau dihitung-hitung selama saya operasi selama 2 kali itu tidak lebih dari 5 juta. Maksudnya yang dibebankan saya ongkos untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, kontrol setiap minggu 1 kali. Nah, dan yang lebih mahalnya mungkin obat saja gitu, obat saja tidak lebih dari 5 juta. Nah, apa sih yang ditanggung oleh BPJS, yaitu ketika kita konsultasi kepada dokternya dan juga ketika saya melakukan operasi bedah fistula ani itu. Nah itu termasuk kedua operasi itu saya tidak ditanggung sendiri, melainkan oleh BPJS gitu. Dan alhamdulillah sangat membantu sekali gitu. Ya kalau dibandingkan dengan biaya pribadi itu lumayan. Dari operasi pertama saja saya dari nominal dari rumah sakit itu ada sekitar 15 juta ya, 1 kali operasi, termasuk belum kontrol, belum apapun itu. Nah termasuk dari rawat inapnya dan yang lain-lainnya itu untuk 1 kali operasi. Nah saya melakukan 2 kali operasi itu dengan menggunakan BPJS. Nah terus apalagi ya kemarin teh yang lagi dipertanyakan teh, oh iya, selang berapa kali 2 kali operasi itu. Operasi pertama di bulan September, operasi kedua di bulan Januari 2001. Operasi pertama 2020 kemarin. Nah, alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah dari operasi kedua itu, kenapa saya harus melakukan operasi kedua? Karena yang pertama itu saya di bedah umum bukan bedah digestif. Termasuk di dalam cara pembedahannya berbeda dengan bedah digestif gitu. Kalau bedah umum saya di bedah atau di lukanya disayat gitu, diambil yang bagian lukanya saja, digerowongkan seperti ini. Misalkan ini fistula aninya, maka semua yang ada infeksinya langsung dikerowak gitu, dikerowak. Nah karena luka saya cukup lama, saya menderita fistula ani 2 tahun setengah gitu. Baru berani operasi itu di bulan September karena menggunakan BPJS dan juga gratis, mungkinnya tidak terlalu, biayanya tidak terlalu mahal. Maka saya memutuskan untuk operasi itu, operasi fistula ani, dan di kota saya di Garut gitu, di Garut. Nah operasi yang kedua saya di Bandung di rumah sakit Santosa Hospital yang di jalan di Kebon Jeruk itu, di Bandung hospital itu, Santosa. Nah kalau di operasi yang kedua itu di rumah sakit Santosa, saya tidak mengeluarkan biaya 1 peser pun, kecuali ongkos transportasi saja gitu, termasuk dari sampai kontrol terakhir gitu, tidak menggunakan biaya karena semua sudah ditanggung oleh BPJS. Kalau di
di operasi yang saya pertama itu karena banyak obat yang tidak ada di rumah sakitnya, terpaksa saya harus beli gitu. Nah, jadi lumayan ketika tidak ada obatnya berarti saya harus beli dari luar rumah sakit itu gitu. Nah, kalau di operasi yang kedua di rumah sakit Santosa eh, hampir sama sih. Kalau misalkan kita mengikuti BPJS, kalau mau mending menggunakan BPJS kalau ada gitu ya. Tetap harus ada surat rujukan dari vaskes pertama, yaitu bisa puskesmas ataupun klinik terdekatnya, tergantung dari BPJS itu. Harus mengikuti prosedurnya. Jadi vaskes pertama, kalau saya pribadi di vaskes pertama di puskesmas, vaskes keduanya di rumah sakit kabupaten atau di kota, bisa rumah sakitnya yang di BPJS kan. Kalau saya di rumah sakit Guntur, termasuk yang kemarin juga di operasi yang pertama di rumah sakit Guntur, dan operasi yang kedua karena operasi yang pertama itu di rumah sakit Guntur di kota Garut itu dokternya meminta untuk rujukan kepada bedah yang lebih spesialis, yaitu bedah digestif. Termasuk ada juga yang di bedah digestif, yaitu di Santosa. Alasan kenapa saya harus melakukan operasi lagi, mohon maaf ini ada lumayan berisik di sini karena rumah saya dekat dengan pinggir jalan gitu, jadi lumayan berisik. Tapi mudah-mudahan ini kedengar ya sama teman-teman sekalian. Nah, kenapa saya memutuskan untuk operasi yang kedua? Yang pertama, di operasi pertama dari lubang saya masih tidak sampai akarnya gitu, termasuk lubang saya sudah sampai ke yang di dalam anus itu gitu. Jadi lubangnya ada sedikit satu titik gitu. Nah, maka harus digestif gitu katanya. Yang kedua, dari di Garut itu di rumah sakit Guntur itu hanya operasi secara bedah umum, tidak spesialis gitu. Yang ketiga, dari dokternya menyarankan agar lebih di MRI dulu, MRI dan di apa ya, pokoknya dicek di menggunakan alat MRI lah, dan apa itu pokoknya di scan gitu, apakah lubang yang ada di fistula ani itu apakah ada benda tajam seperti logam ataupun benda besi ataupun yang lainnya gitu. Karena di kota saya tidak ada cek MRI itu. Nah, maka ketika dokter itu merujuk untuk ke di Bandung saja agar lebih spesialis gitu. Dan akhirnya saya merujuk ke Bandung dengan menggunakan BPJS, tapi harus mengikuti dengan prosedur di BPJS gitu. Pertama Paskes 1, Paskes 2 kota, Paskes 3-nya bisa ke rumah sakit dari provinsi atau di Bandung kalau saya. Nah, hampir sama operasinya 2 hari gitu ya. Maksudnya 2 hari itu operasinya lumayan 2 jam kalau di Santosa. Kalau di rumah sakit Guntur sejam itu. Yang pertama operasi pertama 1 jam, operasi kedua 2 jam gitu. Kalau operasi pertama saya dibius setengah, kayak mau yang sesar atau apa ya. Kalau operasi yang kedua di rumah sakit Santosa saya dioperasi di bius total gitu. Jadi tidak bisa merasakan gitu kalau di ya, selama melakukan operasi, baru sadar-sadar ketika obat biusnya habis. Nah, baru terasa sakit gitu. Nah, untuk kalian jangan ragu untuk operasi, bisa kalian menggunakan BPJS ataupun asuransi kesehatan yang lain gitu. Itu menunjang sekali untuk operasi-operasi semacam fistula ani gitu. Dan jangan takut, karena sebenarnya operasi fistula ani ini dibius gitu, jadi tidak akan adanya rasa sakit, mungkin lebih baik dari sekarang gitu. Karena operasi atau fistula ani ini, penyakit fistula ani ini makin lama makin parah gitu yang saya alami gitu. Selama 2,5 tahun saya menderita, makin lama makin dari tahun ke tahun makin parah aja gitu. Nah, sembuhnya itu dengan melakukan operasi gitu ya. Jadi jangan takut untuk teman-teman sekalian.
Ya mungkin itu pembahasan untuk mengenai apa yang sudah bahas, walaupun ini agak capruk ya, agak tidak teratur gitu ya, topik ataupun pembahasannya, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang dimanapun yang sekarang masih menderita fistula ani atau penyakit fistula ani. Mudah-mudahan kalian sembuh seperti saya, dan mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya bisa di kolom komentar, bisa dimasukkan apa yang ingin ditanyakan, termasuk nanti saya akan coba untuk buatkan video selanjutnya gitu. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.